Ijum dan Yono Lope gitu. Masa saudara sepupu mau kawin? Ya, kalian cerai aja. Kalau kau mau pulang ke Indonesia, tinggalkan suami dan anakmu. Assalamualaikum. Halo Mak, apa kabar? Kamu mau cerita ya Mak? Halo Mak, kali ini kisah tentang Ijum dan Yono. Ini dua pasangan remaja, udah cukup umur lah untuk kawin. Jatuh cinta, saling mencintai, tapi masih saudara, masih sepupuan. Sehingga nggak didukung sama keluarganya. Meskipun sebetulnya boleh mereka menikah, tapi keluarganya nggak setuju. Kayak nggak ada orang lain aja kalian ini. Begitu banyak orang di kampung ini, begitu banyak kawan kalian. Masa saudara sepupu mau kawin? Kata keluarganya, nggak disetujuilah percintaan mereka, nggak disetujuilah rencana pernikahan mereka. Sedih lah Mak, si Ijum dan Yono. Mereka mengukir nama dan gambar Lope di sebatang pohon. Ijum dan Yono Lope gitu. Untuk mematrikan, untuk mencatatkan, untuk membuat sejarah bahwa mereka saling mencintai. Suatu hari hati Ijum hancur berkeping-keping karena Yono melamar perempuan lain atas perintah orang tuanya. Orang tua Yono mengambil sikap, mengambil tindakan supaya Yono tidak meneruskan hubungannya dengan Ijum. Ya tadi alasannya mereka bersaudara, mereka sepupuan, saudara sepupu. Hancur lebur berkeping-keping hati si Ijum karena cintanya kandas di rerumputan. Lagunya Ebit. Ijum pergi ke pohon cinta mereka, di mana di batang pohon itu ada terukir namanya Ijum dan Yono di sana. Dia menangis meratapi nasibnya, kemudian dia berjanji untuk melupakan semuanya. Tapi dia nggak akan bisa lupa dengan Yono, nggak akan bisa lupa dengan janji-janji dan rencana mereka untuk menikah kalau Ijum masih tinggal di kampung itu. Dia nggak bisa nengok Yono setiap hari hidup bahagia dengan istrinya yang dilamarkan oleh orang tuanya. Maka di bawah pohon cinta itu Ijum bertekad harus pergi jauh dari kampungnya, pergi entah kemana. Akhirnya kan Mak, Ijum pergilah merantau kerja dia ke Malaysia. Jadi buruh migran di sana dan ternyata Ijum dapat pekerjaan bagus Mak. Dia bekerja menjadi asisten tukang pijet refleksi. Nah, dia diajarin dulu sebelum jadi asisten itu diajari dulu, dikursus dulu sama si pemilik usaha pijet refleksi itu. Diajari dulu. Ya pertama nengok-nengok dulu katanya kan. Abis nengok-nengok di kursus diajari, lama-lama dia pinter lah melakukan pijet refleksi. Gajinya lumayan pula itu Mak. Dan Ijum betah kerja di Malaysia. Karena gajinya besar, tiap bulan dia mengirim uang dengan jumlah yang lumayan banyak ke rumah orang tuanya, untuk orang tuanya. Sampai orang tuanya bisa bikin rumah Mak dari uang kiriman Ijum bekerja di Malaysia sebagai tenaga pijet refleksi di sebuah usaha yang legal di sana. Setahun bekerja di Malaysia sebagai tenaga pijet, tukang pijet refleksi, Ijum berkenalan dengan seorang pemuda Malaysia. 6 bulan kenalan, saling jatuh cinta dan akhirnya menikah di sana. Ijum mau aja dinikahi karena kebayang kalau dia pulang, dia akan melihat Yono, hatinya masih perih, masih frustasi. Daripada mengingat Yono, lebih bagus aku menikah dengan orang Malaysia aja, katanya. Menikahlah dia dengan orang Malaysia yang kehidupannya sederhana atau sangat sederhana atau ya sebetulnya miskin. Tapi jangan kita bilang miskin lah ya, kita bilanglah kehidupannya sangat sederhana. Ternyata Ijum yang menjadi kepala rumah tangga, yang menjadi kepala keluarga setelah menikah dengan laki-laki Malaysia itu. Kenapa? Karena Ijumlah yang menafkahi suaminya, mertuanya, bahkan kemudian menafkahi ipar-iparnya.
Kan gaji Ijum besar kerja sebagai tukang pijat refleksi itu. Ijum bahkan sampai bisa membangun rumah untuk mereka. Tapi begitu rumah selesai dibangunkan, Mak, mertuanya ikut sama Ijum, adik-adik iparnya juga ikut sama Ijum. Oh ya, suaminya anak paling tua di antara 3 bersaudara. Anak laki-laki satu-satunya, 2 adiknya perempuan semua. Sampai dia kemudian punya 2 anak. Nah, baru mulai terasa. Ketika anak yang paling kecil, anak bungsunya sakit, ternyata suaminya nggak peduli dan keluarganya nggak peduli. Ijum berpikir kalau si nenek pasti akan punya perhatian sama anaknya, ya kan, Mak? Biasanya kan nenek sayang sama cucunya, kan gitu kan? Ternyata si nenek atau si mertuanya Ijum sama sekali nggak peduli dengan cucunya. 1 bulan di rumah sakit, Ijum harus bolak-balik dari rumah ke rumah sakit ke tempat kerja, sampai akhirnya Ijum cuti dari pekerjaannya karena harus menjaga anaknya di rumah sakit. Anaknya kena demam berdarah. Tidak ada satupun anggota keluarganya, dari mertuanya dan suaminya, yang peduli dengan anaknya yang sakit sampai anaknya meninggal dunia. Ijum baru sadar, Mak. Baru dia amati pelan-pelan, oh ternyata aku selama ini cuma dijadikan ATM. Kalau perlu duit, gesek, minta. Tapi begitu anakku sakit, gak ada yang menganggap itu bagian dari keluarganya, bagian dari ponakan atau cucunya. Semua gak peduli, semua diserahkan hanya kepada Ijum sendiri. Pelan-pelan Ijum berpikir bagaimana ya untuk membuat mereka menjadikan aku bagian dari keluarganya, mendukungku dan semua saling dukung, gitu. Setelah anak bungsunya meninggal dikebumikan, masih dalam suasana berduka, Ijum kembali masuk kerja. Lalu dia diskusi sama majikannya. Ternyata, Mak, majikannya baik, Mak. Majikannya udah lama tahu kalau keluarga itu kayak gitu. Tapi dia nggak mungkin mempengaruhi, gitu kan. Diskusi panjang lebar sama majikannya, akhirnya Ijum memutuskan menggugat cerai suaminya. Keluarga suaminya kaget, Mak, ketika Ijum mengajak musyawarah keluarga. Ijum memanggil mertuanya, ipar-iparnya, dan tentu saja suaminya. Ijum bilang dia memutuskan akan pulang ke Indonesia karena ibunya sudah sakit-sakitan, dia harus merawatnya. Dia bilang kalau suaminya setuju, kalau suaminya mencintainya, ayo ikut aku pulang ke Indonesia. Aku akan urus semua hal di sana, kata Ijum. Ternyata keluarga mertuanya nggak setuju kalau anaknya ikut pulang ke Indonesia bersama Ijum. Mereka nggak setuju. Orang tuanya langsung bilang, udah kalian cerai aja. Kalau kau mau pulang ke Indonesia, tinggalkan suami dan anakmu, kata ibu mertuanya. Bukan mainlah cemasnya si Ijum, ya kan, Mak? Dia nggak tahu gimana caranya untuk mempertahankan anaknya, kan gitu. Akhirnya Ijum konsultasi sama majikan tempat dia bekerja. Syukurnya kan, Mak, majikannya bagus, Mak. Majikannya membantu Ijum mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama di Malaysia sana. Nah, ternyata karena anaknya masih di bawah umur, maka hak asuh anak jatuh ke tangan Ijum. Alhamdulillah, ya kan, Mak? Mertuanya membolehkan Ijum pulang dan memperbolehkan membawa anaknya pulang karena hak asuh anak jatuh ke tangan Ijum. Tapi mertuanya melarang Ijum membawa harta yang ada di rumah itu. Bahkan selembar pakaian pun gak boleh dibawa sama Ijum. Uang tabungan yang disimpan sama lakinya juga nggak boleh diambil. Jadi rumah yang dibangun di atas tanah yang dibeli oleh Ijum sendiri selama 6 tahun, Mak, akhirnya dia di Malaysia 6 tahun. Selama 6 tahun di sana itu ternyata surat menyuratnya udah diurus sama keluarga mertuanya atas nama suaminya. Jadi betul-betul dia di sana itu sebetulnya dimanfaatkan, diperas lah gitu kan oleh keluarga mertuanya. Ijum gak peduli dengan itu semua. Baginya harta terbesar, harta yang paling berharga dalam hidupnya adalah anaknya. Maka Ijum pulang ke Indonesia membawa anaknya yang secara hukum
berada dalam asuhannya. Jadi Mak, sekarang Ijum pulang kampung dan mengembangkan usaha pijet refleksi di sana. Seperti yang dilakukan, seperti yang dia kerjakan di Malaysia atas saran dari majikannya. Nah, jadi majikan ini memang bagus ya Mak ya. Kalau menurut saya bagus kan, dia ngajarin, dia ngasih gambaran kau pulang nanti bisa mengembangkan usaha serupa di sana gitu. Rumah Pijet Refleksi Ijum, gitu nama usahanya, cukup laku Mak. Banyak pelanggannya, banyak pasien yang minta dipijet di rumah Pijet Refleksi Ijum dan banyak yang sembuh. Ijum bahkan membuka kursus-kursus gitu ya. Dia ngajarin anak-anak di sekitar rumahnya bagaimana melakukan pijet refleksi untuk mengatasi penyakit kita sehari-hari supaya bisa diobatin sendiri. Misalnya sakit perut, flu gitu ya. Kalau cuman sekedar itu bisa dipijet sendiri katanya, bisa diobati sendiri sehingga nggak perlu ke rumah sakit. Paten kali Ijum ini, ya kan Mak? Bagaimana pendapat Anda, Mak? Itu kenapa orang pintar bilang pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kehidupan. Mari belajar dari pengalaman kita, Mak, supaya apa yang terjadi hari ini, nasib buruk hari ini tidak semakin buruk di masa depan. Gitu kan, Mak? Cocok, Mak? Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.